Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah. Malam hari ini Kamis malam Jumat hadir kembali di Kedai Pak Itam di acara podcast Kedai Pak Itam. Kebetulan malam ini suasana kita lebih cerah karena hadirnya adik-adik kita dari mahasiswa Politeknik Batam yang kolaborasi dengan podcast Kedai Pak Itam. Mereka nanti akan mencoba mewawancarai, kebetulan ada juga dari Gemawira yang akan menjelaskan tentang Gemawira apa sih. Nah, Kak Tanti di Kedai Pak Itam nanti memberikan kesempatan semua kepada adik kita dari BEM Politeknik Belitung. Silakan Kak Dwita. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwita Putri Lestari dari BEM Politeknik Belitung. Terima kasih kepada Bapak Haryanto telah meluangkan waktunya untuk ngelakar sharing session di Kedai Pak Itam. Baik Pak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya mungkin sebagian sudah kenal dengan Bapak, tapi kami dari Politeknik Belitung baru kali ini Pak bertemu dengan Bapak dan baru kali ini kenal dengan Bapak. Sebelumnya boleh Pak perkenalkan Bapak terlebih dahulu supaya kami lebih kenal. Oke. Bila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini terima kasih sekali Bu Tanti menyediakan tempatnya dari Poltek Belitung. Ini anak-anak semua ini cukup semangat kelihatannya. Dan harus tetap semangat siapa ngadapi dunia. Ini pakai kelakar biasa nih Bu ya? Iya, Kelakarnya kelakar pun gitu ya. Jadi biarpun pakai cakap Belitung gitu enggak ngerti ya bisa juga lah ya, boleh ya? Iya. Soalnya saya enggak capas juga bahasa Indonesianya. Iya. Saya enggak capas juga. Ya. Baiklah. Kakak Dwita juga orang Belitung kok. Oke. Kalau gitu. Nah, jadi alhamdulillah juga kita semua ini dapat hadir dari Gemawira wilayah Kabupaten Pulau Belitung dan juga dari Gemawira Kabupaten Belitung. Jadi untuk sementara ini kami beritahukan bahwa di Belitung ini ada tiga pimpinan Gemawira, yaitu pimpinan wilayah sepulau Belitung. Alhamdulillah dan insyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dipercaya dari bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku usaha di Belitung ini untuk menjadi ketua Gemawira wilayah Pulau Belitung, Gerakan Masyarakat Wirausaha Pulau Belitung. Nah, dari wilayah Pulau Belitung ini kita ada dua kabupaten. Jadi satunya di Kabupaten Belitung dengan Pak Kusuma, mungkin insyaallah kini beliau akan datang juga sebagai ketuanya di Kabupaten Belitung. Dan untuk di Beltim sementara ini lagi dalam penyusunan kepengurusan. Jadi kita ada dua. Jadi sewilayah Pulau Belitung dan di kabupaten ini untuk memudahkan koordinasi ke pusat maksudnya kan. Nah, karena sedikit perkenalan untuk Gemawira ya. Gemawira ini dari tahun 2019 kemarin di secara nasional itulah dicanangkan dan lah digerakkan bahwa gerakan masyarakat wirausaha ini dari pengurus-pengurus pusat yaitu Ibu ketumnya dipilih langsung yaitu Bu Diantri Lapian, sedangkan dan pengurus-pengurus lainnya cukup lengkap. Dan salah satu penasehat Gemawira ini adalah mantan Menteri Pariwisata yaitu Bang Sandiaga Uno gitu. Nah, itu salah satu penasehatnya dan cukup aktif memberikan masukan pendidikan dan lain-lainnya untuk Gemawira seluruh Indonesia ini, termasuk di Pulau Belitung kita ini. Nah, sedangkan untuk di Babel provinsi kita ada juga kepengurusannya, yaitu sekarang dipimpin oleh Bu Nina namanya ya untuk di provinsi Babel itu. Sedangkan penasehatnya itu Bu yang anggota DPR RI siapa nama? Ibu itu laki bini Rizaldi siapa nama? Bu Melati, aku jangan lupa nama. Itu salah satunya Bu, itu Bu Melati ya. Nah, jadi di sini juga
Di seluruh Indonesia itu, di seluruh Indonesia hampir ada semua pengurusnya, baik di wilayah maupun di kabupatennya. Ya, kalau di macam di Jawa, ini sedikit, satu provinsi itu ada yang sampai 5 wilayah atau 6 wilayah, tergantung dengan kesepakatan dari provinsi masing-masing. Artinya kalau Jawa Barat itu ada sekian kabupaten, itu dibagi berapa wilayah gitu kan. Jadi satu wilayah itu membidangi sampai 4 atau 5 kabupaten untuk itu. Alhamdulillah di Belitung kita, Pulau Belitung ini tahun 2021 itu terbentuk kepengurusan wilayah. Tahun 2022 itu kepengurusan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur itu telah terbentuk juga. Dan waktu itu ketuanya Pak Kusuma Kosasi dan untuk di Beltim itu Pak Bambang Suherli. Nah, jadi pas tahun 2024 kemarin itu ada terjadi pergantian kepengurusan, dan kita di tahun 2025 ini untuk di kabupaten semuanya diharapkan pergantian pengurus. Jadi untuk tahun 2025 sampai 2029 ini kita ada kepengurusan baru. Macam tadi sebutkan bahwa untuk di Kabupaten Belitung tetap Pak Kusuma sebagai ketuanya, nanti insyaallah ada datang, dan di Beltim macam Pak Cik sebut tadi itu agak dalam rembuk lah untuk menjadi pengurusnya. Nah, juga untuk Gemawira ini sesuai dengan namanya Gerakan Masyarakat Wirausaha itu banyak. Tadi baru perkenal dulu, tapi lah cerita panjang ya, tak apa ya. Iya, tidak apa-apa Pak. Lanjut. Mumpung agi panas nih. Jadi Gerakan Masyarakat Wirausaha ini bukan enggak satu sektor macam kuliner. Jadi yang di semua sektor ini ada saja, baik itu kulinernya, fashionnya, kria atau lain-lainnya. Nah, dan jadi juga Gemawira ini sesuai dengan namanya Gerakan Masyarakat Wirausaha. Jadi bisa dia petani, bisa dia nelayan, bisa dia pelaku seni, bisa dia pelaku apa saja, ya, pokoknya yang bersifat wirausaha. Nah, jadi insyaallah nanti anak-anak ini saya nyebutnya, Pak Cik nyebutnya anak-anak nih semuanya. Anak-anak. Jadi untuk ke depan ini peluang untuk berusaha itu terutama di Pulau Belitung ini sangat cukup dan luas sekali kesempatan bidang berusaha. Karena jumlah penduduk kita lah sekian ratus ribu nih, artinya mereka semuanya butuh makan, mereka semua butuh minum, mereka semua butuh pakaian, mereka semua butuh kebutuhan lain-lain. Nah, jadi ini peluang pasar untuk kabupaten, untuk Pulau Belitung saja ini cukup luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah di Pak Itam malam ini mengenalkan Gemawira ini dengan anak-anak dari Poltek Belitung ini gimana ke depannya untuk kita berusaha. Dan juga malam ini kami dari Pak Cik dari wilayah, termasuk sebenarnya Bu Tanti ini termasuk yang punya owner ini adalah salah satu pembina. Cukup garang dan cukup sadis kalau bercakap dengan untuk artian untuk memotivasi kita berusaha ya, dalam perizinan, dalam kemasan, dan lain halnya. Ibu Tanti cukup tegas. Kami sebagai kadang-kadang kami sebagai pengurus ini ibu ini garang amat, tapi untuk kebaikan dan kebenaran kita semua kita terima, alhamdulillah itu. Dan kami suka itu, Pak Cik suka itu. Artinya kita butuh kritik, kita butuh saran. Seperti orang Bu Tanti ini. Alhamdulillah. Makasih Bu Tanti sebagai pembina Gemawira wilayah Pulau Belitung. Ya. Dan selanjutnya di sini dari wilayah juga mengajak pengurus-pengurus seperti Pak Cik kenalkan gini. Ada Bu Ning. Ini memang jelas pelaku usaha kuliner Belitung. Beginilah beliau mengenalkan sendiri apa nak usaha beliau Oke, baik. Ada nok lain-lain juga, ada Pak Marwan itu sebagai penasihat kita, masternya petani, berkebun dan bertanam lainnya. Ada juga Bang Alpi sebagai bidang pelatih. Itu, dan juga ada kawan-kawan lainnya. Nanti kini kita Pak Cik beri kesempatan apa nak mereka lakukan, apa nak akan mereka lakukan, apa idang motivasi mika-mika semua. Aku rasa itu pembukaan dulu. Silakan. Okay. Baik, untuk selanjutnya Pak, gimana awal Bapak bergabung dengan Gemawira itu awalnya berapa anggota kira-kira Pak? Ya,
tahun 2019 1921 kemari kita kan aku ada usaha ya. Namanya produksi daun kelor. Maaf, malam ini kelupaan mau. Namanya produksi daun kelor dan produksi daun kelor itu lah sejak tahun 2015. Tahun 2015 Pak Cik lah mulai usaha daun kelor. Artinya sampailah tahun 2019-20 itu lah cukup ya kemana-mana lah berjualnya kan. Nah ternyata dari kawan-kawan yang di media sosial baik di Facebook, Instagram dan ya Instagram lah ya, ada ketertarikan dengan produk kita dan itu kebanyakan dari kawan-kawan kita di situ nyebut Pak Cik coba di Belitung dibuatkan organisasinya. Organisasi apa? Ya ini ada namanya Gerakan Masyarakat Wirausaha. Nah, jadi tahun itu memang sebelumnya memang agak juga kan. Gimana organisasi ini nasional jago kan. Nah, tapi demi untuk Belitung dan untuk kawan-kawan berusaha supaya ada wadah di Belitung ini untuk mengembangkan usahanya. Nah, Pak Cik, ya bertanya juga langsung dengan pengurus pusat sebelum terjadinya kepengurusan gitu kan. Nah, alhamdulillah dari pusat termasuk Bu Dian Trilapian sebagai ketua umum waktu itu kan, dan juga sempat ada ngelakar di grup, dimasukkan dalam grupnya ada petinggi-petinggi pelaku usaha di Indonesia ini kan. Jadi termotivasi gimana Belitung untuk pengembangan selanjutnya. Kalau misal kita enggak sorang-sorang kan payah kan. Tapi yang mana di komunitas ada kelompok dan itu akan lebih baik dan lebih mudah untuk memasarkan produk kita. Di situlah kecenderungan Pak Cik untuk ngapa bergabung dengan Gemawira. Nah, selanjutnya Pak Cik menghubungi kawan-kawan memang nak pelaku di Belitung ini dan di Beltim. Alhamdulillah kawan-kawan waktu itu termasuk Bu Ning ini jelas semangatnya cukup kuat dari awal untuk Gemawira ini dan sampai sekarang tetap eksis dan konsisten di Gemawira ini dan buat jadi kali pengurus. Nah, ditambah pula waktu tahun-tahun itu kan memang pertumbuhan kita agak lemah kan, tapi dengan adanya ngikuti komunitas ini berapa kali Bang Sandi datang ke Belitung sampai nyebut ini produk Bu Ning, ini produk ini sebagai endorse-nya itu sangat sekali gitu kan. Nah, itu pertama. Kedua, Pak Cik ngelihat untuk Belitung ini pelaku usahanya banyak. Pasar kita macam tadi sebut cukup luas. Kita di Belitung ini pasarnya cukup luas. Pelaku usahanya banyak. Tapi kita kebanyakan tidak fokus. Tidak fokus itu artinya agi nak usaha itu, agi nak usaha ini. Apalagi maaf sekarang waktu zaman itu tambang agi ya. Nah, kalau sebagai pelaku enggak istilah jual keripik, jual peletek itu kepak ngelawan mereka, mau nak cari duit dah. Nah, tapi alhamdulillah dengan tekad dan semangat dari kawan-kawan tadi, bapak-bapak ibu itu dapat masukan dari Pak Cik dan mereka bergabung dari cukup dan pengurusan tahun 2020 ke 24 kemari cukup gemuk rata-rata pengurusan. Artinya banyak kawan-kawan siap bergabung dengan Gemawira. Pak Cik sebut gemuk itu ngerti lah ya. Jadi kepengurusan ada 1, 2, 3 seksi itu seksi ini banyak pengurusan. Nah jadi tahun 2000 itulah mulai banyak kita dari kepengurusan dan itu. Cuman sampai hari ini kita belum ada membuatkan satu macam KTA. Artinya bukan Pak Cik lu mau membuat KTA, tapi untuk tahun 2026 ini insyaAllah kita akan dibuatkan semacam kartu anggotanya. Jadi kita tidak istilah Belitung tidak banca jadi ya. Nah, jangan sampai itu. Dan nantinya kini kita ada cerita lebih lain lagi untuk Belitung, untuk kepengurusan dan keanggotaan nih. Gitu. Selanjutnya Pak, terkait perubahan apa yang paling terlihat setelah masyarakat ini bergabung dengan Gemawira? Ya, ini pertanyaan bagus benar. Jadi ada beberapa anggota dan kebanyakan anggota setelah bergabung dengan Gemawira itu ada yang ngerasa cukup terima kasih gitu ya. Karena kita di Gemawira ini itu mengutamakan dari kesiapan produk, baik itu kemasan baik, berizin, termasuk halal apa yang dilakukan dari Bu Tanti, dan kemasan
halal dan perizinan lainnya. Dan kita mencoba bekerja sama dengan beberapa market yang ada di Belitung ini untuk kerjasama dalam hal pemasarannya. Jadi dari situ alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak itu yang telah bergabung dengan Gemawira itu kita kita dorong melakukan itu, dan kita melakukan kerjasama dengan beberapa market yang ada di Belitung ini. Salah satunya kita yang lah 2 kali, maaf ini mungkin diedit, mau tak diedit dia silakan. Kita adalah 2 kali mengadakan kerjasama dengan Alfamart, ya. Alfamart kita 2 kali menandatangani perjanjian atau PKB-nya, dan tahun ini lah datang pula beberapa malam kemari bahawa untuk melakukan penandatanganan PKS pula untuk tahun 2026. Tahun 2026 dari pihak Alfamart itu lah ada ngajak kita pula untuk kerjasama gitu kan. Nah jadi seperti itu. Kalau ada tentang pertanyaan Alfamart, kini Pak terang pula. Oke, Pak. Dari segi anggota nih Pak, kan anggotanya kayak dengan istilah gemuk, kan? Nah, Pengurus gemuk. Pengurus gemuk ya. Jadi kayak misalnya pasti anggota tuh semangatnya turun naik Pak. Nah, Bapak sebagai ketua, gimana Pak cara mempertahankan semangat anggotanya untuk tetap berkembang, untuk tetap semangat dalam menjalani di Gemawira itu Pak? Ya, ini pertanyaan susah dijawab karena ini mengingat karakter orang kita. Pak Cik nyebut orang kita ini, kita orang Belitung ya. Ngelihat orang itu usahanya maju, mendak saya biar siapa pasti nak berubah lah kan. Tak kan mungkin konsisten nak berjual. Enggak lah ini misalnya gini itu. Tapi kita punya trik tersendiri. Amun Pak Cik nyebutnya gini. Kau nak berusaha atau enggak itu urusan kau. Periok kau urusan kau. Tapi amun kau enggak konsekuen, kau enggak konsisten dalam berusaha, kau enggak akan maju. Jadi inti berusaha tu biar nak apa nak konsekuen, konsisten. Usaha nak mendengar abut-abutan dari kawan luar, tetangga luar, orang-orang lain gitu ya. Nah, jadi kita dalam berusaha itu nak pastinya harus konsekuen dan konsisten dalam berusaha. Amun nak maju, di garis bawah, amun nak maju, konsekuen, konsistenlah berusaha. Ya, itu. Oke, Pak. Visi Bapak terhadap Gemawira nih apa Pak untuk ke depan? Ya, kalau visi saya, kita tetap memajukan semuanya sektor-sektor UKM yang dilakukan dari kawan-kawan ya. Nah, sedangkan untuk misal kau dari tadi apa namanya? Ditanyakan untuk misinya, ya ada misi khusus Pak Cik dan lah dirembukan dengan kawan-kawan baik di pengurus wilayah maupun pengurus kabupaten. Itu pertama, mengingat produk kita ini cukup banyak dan masyarakat kita ini cukup banyak, Pak Cik lah punya misi bahawa pasaran itu kita jangan berjual keluar dulu. Jangan berjual keluar dulu, karena mun kita lah berjual sampai ke luar Pulau Belitung, okey, kalau misal orang dari luar Belitung itu nak beli 10 barangnya ada. Nak beli barangnya 100 ada. Pas nak beli 1000 lah lagi ada. Nah itu. Tapi kita harus ngejar pasaran di dalam dulu. Artinya mungkin insyaAllah kelak dengan doa kawan-kawan semuanya kita akan sounding ini produk-produk Belitung ini dengan Pemkab Belitung dan Pemkab Beltim, bahawa apa yang ada di meja dinas instansi di Belitung ini kami harapkan semuanya produk Belitung. Artinya macam ini buatan Ibu Ning ya. Ini kalau misal produk ini di meja Pak Itam mungkin baguslah ini. Bangga Bu Ning. Tapi amun lebih hebat lagi kalau produk ini berada di meja berada di meja produk ini di meja Pak Bupati, akan lebih hebat loh Bu Ning. Aku ni hebat lah dapat berjual di situ. Nah, artinya kita butuh apa regulasi ya atau aturan menyebutkan bahawa ini keras sebenarnya agak keras sedikit ini karena berkaitan dengan produk luar ini kan. Jadi produk kita itu akan lebih
cepat maju dan berkembang apabila kita berjual di dalam. Anggaplah sekarang rumah sekolah ada berapa kok SD, SMP, SMA, PAUD dan madrasah. Itu juga dinas-dinas instansi ada berapa kok. Kalau saja satu rumah sekolah ini membeli bukning ini 10 bungkus, satu SD membeli 10 bungkus, sekarang berapa ratus SD ada Belitung? Lah berapa ratus bungkus bukning berjual? Nah gitu. Jadi kita harus penguatan, ini ditanya misi tadi ya. Jadi misinya harus kita segimana pemerintah kita merespon para pelaku usaha kita ini untuk memasarkan dan membeli produk apa masyarakat dia buat. Contohnya tadi, anggaplah sekarang ini satu bungkus satu SD. Sekarang berapa SD di Pulau Belitung? Berapa SMP di Pulau Belitung? Nah, tinggal kesiapan bukning. Ada trik-trik tertentunya kini kan kita buka. Gimana nak supaya dapat memenuhi kebutuhan apa di dalam kita sendiri butuh. Itu sementara untuk misi dan visi tadi. Tadi kanlah mengenai pemasaran nih Pak, Ya. kayak ke instansi atau ke sekolah-sekolah. Nah, apakah dari Bapak ada tips pemasaran paling sederhana tapi berdampak Pak dari Gemawira gitu? Ya, sederhana tapi berdampak. Ini lah macam lakukan sekarang. Jadi untuk pemasaran paling efektif ya. Itu kadang-kadang memang nak butuh ekstra tenaganya. Butuh sangat ekstra dari pelayanan. Karena cara kita melayani orang nak akan beli cara itu. Nah, jadi anggaplah ini Bu Ning ini ya. Nah, sekarang Bu Ning berjual ini gimana supaya banyak laku? Artinya Bu Ning harus mempunyai jaringan seperti tadi. Sekarang ini kanlah banyak grup WA, grup Facebook, Instagram. Nah, lebih efektifnya itu memakai media. Tak lepas dari media sekarang ini. Karena amun kita nak berjual dari rumah ke rumah itu tak mungkin sekarang, bukan tak mungkin. Jauh ketinggalan kita. Tapi amun sekali kita klik aku berjual keripik bayam. Tank 10 masuk, 10 terlihat. Jadi kita jangan malu untuk itu, untuk memposting produk kita. Satu kali postingan kita yang melihatnya 1000, yang berkomentar, yang like-nya 500, yang komentarnya, yang belinya mungkin cuma 1. Tak masalah itu. Tapi mulai arai-arai kita posting, akhirnya dari 1000 tadi paling tak 500 beli. Nah gitu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi sekarang. Tanpa teknologi kita akan sulit berjual menggarap dari rumah ke rumah itu. Ya, gitu. Berarti pola pemasaran semenjak masuk era digital ini kayak lebih banyak peluang Pak, atau mungkin banyak tekanan bagi pengusaha kecil? Ya, sebenarnya ini bukan tekanan, ini justru peluang. Macam Pak Cik sebut tadi, kalau berjual keripik ini dari rumah ke rumah, nak mau 10 kemungkinan enggak sikok laku. Tapi dengan duduk saja gambar ini pasokkan ke Facebook, pasokkan ke Instagram, pasokkan ke grup WA atau ke status atau snap lainnya kan. Itu kita diam di rumah, orang pandai ngedatang gini, oh aku 5, aku 10, aku 3, aku sikok, antarlah. Gitu. Jadi media ini tidak bisa dilepas dan itu wajib hukum kita berusaha harus paham media ini. Jadi tidak kita buta media ya kacau lah, tidak bisa mengapa lah itu. Gitu. Karena nak bermain Facebook, bermain HP cecal ini dari mulai pandai minum sampai nak akan dinyeri kan. Tetap main HP. Jadi mereka tahu tu. Iya. Ya. Oke, Pak. Semenjak Bapak bergabung jadi anggota Gemawira, kebanyakan kendala apa Pak yang dialami oleh UMKM? Kendala saya pasti ada dalam tiap berusaha tu ya. Terutama jelas masalah tekad untuk nak berusaha tadi.
Karena tidak gampang merubah orang kita dari pola bekerja ini menjadi bekerja ini. Dan nok paling beratnya orang kita, maaf kalau kita nyebutnya, kawan-kawan itu lebih banyak meminta contoh dari kita. Artinya kau berusaha ini, kau jak lama apa-apa kalau nak ajak aku. Kau buktikan dulu nok kau tu, baru aku ngikut kau. Ini kebanyakan dari orang kita, maaf lah ya. Tidak saya biar di mana-mana tetap gitu. Orang perlunya pembuktian dengan apa yang kita usahakan, baru mereka bisa ngikut. Gitu. Oke Pak. Terakhir Pak, pesan untuk pelaku usaha yang masih ragu memasarkan produknya secara digital. Ulang ya. Ini soalnya sensitif pertanyaan ini. Pesan untuk pelaku usaha yang masih ragu memasarkan produknya secara digital. Ya. Kalau pesan Pak Cik ya kepada pelaku usaha itu, sekarang ini tidak kurang atau tidak bisa kita tidak melalui teknologi. Macam Pak Cik sebut tadi bahawa dari mulai biar kecil tu pandai minum sampai kena lada siringan macam orang tu, itu semuanya megang perangkat digital. Karena di situ mereka akan ngelihat, amunlah sekali, 2 kali, 3 kali ngelihat, oh nak nganju juga, misalnya kan makan barang ini nih, bukan bahasa nak apa-apa. Nah itu pertama. Kedua, untuk kawan-kawan nak berusaha itu macam Pak Cik sebut tadi, apa pun nak kita usahakan itu kita harus punya niat nak kuat, harus konsekuen, harus konsisten. Amun kita nak maju, biar usaha apa itu, jangan terkejar ganya nak gawe itu pula kejar ganya ini jadi pula gitu. Kita usaha begitu lah. Kita contoh saja Bu Ning sejak tahun 2000 sekian belas itulah muat keripik apa iding dan lain-lainnya. Itu. Ada lagi pertanyaan. Kita bagi lagi ya ini ya. Oke, biar diskusinya sharing sessionnya lebih mantap, apakah hadirin sekalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan dari anak-anak, mungkin Pak Cik dalam hal ini akan memperkenalkan kawan-kawan yang ada pengurus dan memanglah pengusaha dari lama-lamanya. Terutama kita mulai, ini baru datang ini Bang Adiwira ya? Ya betul. Ya. Bang Adiwira ini, Pak Cik kenal sedikit, beliau ini pelaku kuliner Belitung. Noklah sekian belas tahun, noklah sekian puluh tahun melakukan usaha Belitung. Jadi dalam sejak bergabung dengan Gemawira ini, Pak Cik rasa itu omset penjualannya mungkin alhamdulillah naik karena jaringannya lebih jauh gitu. Macam Pak Cik sebut tadi, dari bimbingan dari kemasan, bimbingan dari perizinan termasuk halalnya gitu Bang Ari ya? Enggak gitu juga. Enggak juga. Enggak gitu juga. Jadi masalah kemasan Belitung kita itu jauh sebelum ada Gemawira kami lah memang menyiapkan itu. Penyiapan tentang branded atau apa itu juga sudah kita lakukan. Nah, sementara pada satu sisi produk kami itu bukan produk dalam kemasan yang memang harus masuk ke supermarket atau apa itu, sehingga kami lebih mementingkan awal-awalnya itu ke produk kemasan-kemasan untuk yang bisa dipakai ke konsumen langsung gitu, pembungkus apa segala macam, kotak-kotak seperti itu gitu. Nah ini sebenarnya itu artinya kami sebagai pelaku wirausaha kemudian bergabung dengan Gemawira, apa-apa yang kami lakukan pun kami supportkan dalam diskusi ke kawan-kawan Gemawira untuk meningkatkan apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Intinya seperti itu. Gitu. Artinya Gemawira itu sesuai dengan judulnya Gerakan Masyarakat Wirausaha itu memang menunjukkan bahwa ini adalah kumpulan wirausaha. Nah, bagaimana para pelaku wirausaha ini yang bergabung dalam sebuah komunitas, kemudian mereka saling berbagi informasi untuk meningkatkan value atas usahanya masing-masing. Jadi ini yang kami lakukan, sharing atau berbagi dengan banyak hal.
Sehingga kelihatannya itu Gemawira bisa menjadi komunitas yang memang meningkatkan keberadaan usaha kawan-kawan. Kelihatan seperti itu ya, padahal sumbernya juga dari kita. Selain kadang-kadang memang ada seperti yang dilakukan oleh Ibu Istanti untuk mendatangkan beberapa narasumber untuk menambah pengetahuan bagi keanggotaan. Ya. Oke Pak, kayak ngebahas kemasan gitu. Menurut Bapak, seberapa penting sih Pak kemasan dalam meningkatkan daya saing UMKM? Sangat penting karena produk kita itu kan akan dikenal dengan kemasan-kemasan tadi, terutama untuk kemasan-kemasan produk yang memang bukan produk kuliner basah ya. Itu butuh kemasan yang memang representatif untuk mewakili seberapa besar sih nilai dari yang mereka beli. Itu. Kenapa? Ada istilah jangan menilai buku dari sampulnya. Ya kan? Benar. Jangan menilai kuliner yang kamu beli itu dari sampulnya, tapi kita mau nggak mau menunjukkan bahwa ini sampul ini baik sesuai dengan isinya. Itu. Artinya apa? Artinya baik desain kemasan itu sendiri maupun isinya itu selaras atau tidak. Nah, keselarasan ini penting bagi kita untuk tetap pada jalur brand yang mau kita angkat. Banyak kita yang sebagai wirausaha itu melihat yang kita jual itu adalah produk. Misalnya ada yang jualan keripik, mereka menganggap jualannya itu adalah keripik gitu. Nah, katakanlah keripik ini keripik dengan brand A, sebenarnya yang mereka jual itu bukan sekedar keripiknya, tapi brand A-nya. Nah, brand A-nya ini kan nanti bisa ada selain keripik. Ada turunannya, ada macam ininya, penambahan produk, apa segala macam, dia tetap dengan brandnya tadi. Nah, sekarang ketika brandnya ini dikenal, brand A-nya ini dikenal, waktu ada produk lain selain yang sudah ada, keripik itu tadi, orang juga akan mengenali, oh iya, kalau produk ini pasti enak. Akan seperti itu. Nah, kita di kawan-kawan wirausaha itu mendiskusikan hal-hal yang kayak gini. Sehingga kita membuat brand itu sendiri, membuat desain kemasannya itu sendiri, ya tidak hanya kita serahkan kepada operator yang memang akan membuat itu, tapi kita juga membuat konsep-konsep awal untuk mendesainnya sesuai dengan perencanaan brand kita ini mau kita bawa kemana. Iya. Akan seperti itu gitu. Oke, kayak gitu ada gak Pak contoh UMKM binaan Gemawira yang berhasil gitu meningkatkan penjualan setelah mengganti kemasan? Boleh Bu Ning, mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk brand, untuk kemasan ya, yang kita bahas sekarang untuk kemasan. Kemasan itu sebenarnya memang sangat-sangat penting karena kemasan itu salah satu jati diri suatu produk sama brand tersebut. Jadi kalau kemasan itu bagus, brandingnya pasti bagus. Tapi memang sih benar kata Pak Adi tadi. Semuanya itu tergantung kan. Ada yang bilang kemasannya bagus, isinya enggak. Tapi kebanyakan di sini orang menilai sekarang dari tatapan pertama jatuh cinta itu pasti kan pandangan pertama. Benar-benar. Pandangan pertama itu pasti, wah ini kemasannya bagus. Pasti orang kalau untuk lokal ya, untuk lokal itu mungkin kita enggak pengaruh ya mungkin untuk kemasan. Tapi kalau untuk di luar atau untuk pendatang itu kemasan itu paling penting
Karena kenapa itu tadi yang saya bilang, pandangan pertama kita udah jatuh cinta belum gitu. Jadi kalau kelihatan wah ini brandingnya bagus nih, kemasannya bagus, pasti isinya orang itu mikirin nanti enak apa enggaknya itu belakangan, yang penting ini udah pasti enak gitu. Walaupun ya fiktif-fiktif gitu kan. Tapi memang benar kata Pak Adi juga tadi bilang brand kayak jenis brand kita itu kenapa? Memang benar. Ibaratnya contoh saya sendiri. Saya pertama kali memiliki tuh produk awal tuh cuman sekedar kacang atau peyek itu. Terus saya ada turunan produk lain dengan brand, orang tahu, oh itu DKM Aura, pasti udah ini. Orang tuh udah tahu ciri khas, kualitas, orang pasti udah ngerti. Dan posisinya kayak kemasan itu orang udah tahu, oh kemasan orang itu seperti ini dan warnanya udah seperti ini. Jadi orang begitu lihat, di feeling mereka itu pasti di otaknya pembeli yang sudah menjadi konsumen kita, dia udah tahu. Oh di toko ini dia kemasannya warna ini, brandnya warna ini, dia udah tahu. Jadi memang penting, sangat penting banget brand sama kemasan itu memang harus di branding. Nomor satu itu memang harus di branding, kemasan sama brand. Jadi masalah produk itu mengalir saja. Itu sih untuk saat ini. Makasih. Kayak dari brand dengan kemasan, Ibu tuh mikir gak kalau kemasan dan brand itu mahal, apakah itu mitos atau fakta, Bu? Untuk brand kemasan itu memang mahal. Mahal. Karena Fakta kenapa? berarti, Bu. Brandingnya itu susah. Brandingnya susah. Fakta itu. Fakta. Terus kemasan, untuk kemasan contohnya seperti ini. Di sini nggak ada jualannya. Jadi kita harus belinya di mana? Di luar dan online. Pasti. Berarti hitungannya lebih mahal kosnya. Berarti kita sebagai UMKM harus pintar mensiasati berapa kemasan itu dan harganya berapa, kita harus hitung APP-nya. Begitu. Kalau untuk branding, brand, setiap brand itu makanya kita, mengapa sih suka orang memperkenalkan bukan nama? Kita harus memperkenalkan jati diri kita karena kita memiliki brand kita, kan kita di sini jualan brand ya, bukan cuma jualan produk gitu ya. Jadi orang itu harus mengenal kita itu bukan nama kita yang asli. Kebanyakan ya kita kenalkan nama kita, brand kita. Seperti contohnya Pak Adi, orang taunya Belitung kita. Dan saya pun orang banyak mungkin jarang yang tahu nama saya Ningsi atau nama lengkap saya, nama kecil saya orang nggak tahu. Taunya kalau nggak Mama Aura, DKM Aura. Itu orang taunya udah melekat. Karena posisinya kenapa? Orang nggak tahu nama Ningsi kalau dia nggak kenal sama saya kan. Taunya cuman oh itu loh DKM Aura gitu. Sama kayak Pak Adi. Oh itu Belitung kita. Terkadang pun orang nggak tahu nama Pak Adi itu siapa sih yang punya Belitung kita. Itu contohnya memang brand utama. Kalau kita memang mau pemasaran tuh lebih bagus lagi, ya brandnya harus kita kuatin lagi. Itu sih. Kira-kira Bu, sebelum kemasan yang kayak gini, sebelumnya apakah omsetnya naik itu cuman gara-gara ganti kemasan gitu, Bu? Bisa. Kemasan itu mendukung. Makanya kalau saya pribadi, kita memiliki kemasan 3 macam. Kemasan yang contohnya tadi seperti bening gitu ya, kita ada. Kita punya kemasan yang seperti ini. Yang ketiga kita memiliki kemasan yang printing. Yang printing itu kita memiliki 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi untuk keluar kita udah agak pede nih gitu. Bukan agak pede, udah pede. Nih loh punya kita, orang luar bisa membaca dan tahu produk kita ini produk apa gitu. Tanpa dia menanyakan ini barang ini apa sih gitu. Karena dia bisa membaca dengan bahasa mereka, bahasa Inggris di situ ada. Jadi kita udah orang itu udah tahu. Oh, produk ini seperti ini, dan kita sediakan di kemasan kita yang printing itu dengan bahasa dan narasi. Narasi ya. Jadi orang udah bisa membaca. Oh, ceritanya berarti produk ini di sini gitu. Itu sih, Mbak. Kalau misalnya modalnya pas-pasan nih, Bu, itu mendingan upgrade kemasan dulu atau promosi dulu gitu, Bu? Kayaknya dua-duanya sih. Dua-duanya. Karena harus diseimbangi. Kalau nggak diseimbangin itu juga kayaknya agak berat sebelah sih. Jadi harus ke pasar iya, harus ke modal juga iya. Jadi ya harus diimbangi.
Kalau sejauh ini Bu, untuk bahan baku dari Belitung ini gimana Bu? Untuk bahan baku, karena kita juga semuanya kan bahan lokal ya yang kita ambil. Alhamdulillah untuk lokal bahan itu bagus. Dan kita juga ada salah satu produk kita itu yang bahan bakunya dari labu madu. Kita kemarin sempat kerjasama dengan Dinas Pertanian. Dan kita langsung terjun sama petaninya, alhamdulillah berhasil. Jadi sebenarnya itu untuk bahan baku kalau kita ambil lokal kita harus kerjasama dengan instansi terkait atau dengan petani atau dengan ibaratnya tokoh gitulah ya mungkin ya. Kalau saya kerjasamanya dengan dinas terkait dan petani, karena punya saya kebanyakan lokalnya pertanian. Oke. Jadi Bu, seberapa penting bagi Bu untuk cerita bahan lokal dalam membangun brand? Untuk bahan lokal ya. Heeh. Untuk membangun brand tuh sangat penting sih. Karena posisinya kalau kita cuman branding brand aja, sedangkan posisinya bahannya nggak ada itu susah juga sih. Jadi harus keduanya itu seiringan. Jadi harus ada bahan ya, sama branding itu harus tetap jalan. Karena branding itu memang lebih penting karena orang mengenal kita dari branding. Tanpa branding orang nggak pernah mengenal kita. Oke, kalau dari bahan lokal itu kan pastinya banyak tantangan Bu, kayak dari harga, kualitas, atau ketersediaan. Sejauh ini gimana Bu? Untuk kualitas sendiri sebenarnya tergantung kita bagaimana kerjasama dan mencari bahan tersebut. Kalau kita memang kerjasama sama petani, kita bilang sempat petaninya juga spesnya sama kita bilang dia mau panen, dia udah bilang, Bu, ini kira-kira yang kualitas seperti apa yang Ibu mau? Jadi kita udah kerjasamanya memang benar-benar kerjasama yang nggak mungkin asal-asalan ambil barang atau bahan baku ya. Jadi memang kualitas itu memang harus kita tetap pertahankan. Oke, kalau dari Pak Adi semuanya kan pasti bahan lokalnya dari Belitung semua tuh. Nah, untuk ketahanannya gimana Pak? Ya, alhamdulillah selama ini kita banyak bahan-bahan dasar yang memang asli Belitung. Seperti kroket menggalu kita nggak mungkin impor dari luar gitu kan. Karena menggalinya memang di sini juga cukup banyak, walaupun harganya sangat jauh berbeda ketika kita bandingkan dengan harga singkong di luar. Gitu. Nah, untuk rap menggale itu sebenarnya saya melihatnya sejauh ini saya melihatnya ini sebagai original produk Belitung, kearifan masyarakat Belitung. Dari awal kita membuat produk-produk dengan memakai rap menggale, misalnya kukus rap menggale atau ipo-ipo, itu sampai pumpu pizza. Itu kita memang memakai produk dari para petani. Kita bukan nggak bisa bikin rap menggale, cuman perhitungan kita, logika kita adalah kalau semuanya kita tangani sendiri, kemudian bagaimana kita mengembangkan petani-petani yang ada di kampung-kampung. Sementara pada sisi lain, mereka dulu di awal-awal ya, ketika air masih bagus, di aliran-aliran sungai, itu sungai-sungai kecil itu masih bagus, mereka justru adalah garda terdepan yang melindungi hutan-hutan kecil untuk mendapatkan air agar mereka bisa merendam singkong menggale untuk dijadikan rap. Nah, ini kan harus kita sikapi dengan bagaimana mengambil produk mereka sehingga mereka menjadi orang yang mempertahankan lingkungan kita. Logikanya itu gitu. Jadi kita bukan sekedar berbisnis, itu bukan sekedar untuk mencari kita dapat untung sekian, bukan. Tapi keuntungan-keuntungan itu adalah dengan menjaga lingkungan itu sendiri. Nah, ini memang mungkin menjadi sesuatu yang kok segitunya sih, tapi ya memang ini yang harus kita lakukan. Dan sejak awal kita membangunnya memang adalah membangun hal-hal yang seperti ini gitu. Bagaimana kita mempertahankan kuliner tradisional Belitung, bagaimana kita mempertahankan sumber-sumber produk bahan bakunya dengan seperti apanya, sampai-sampai ketika ada orang yang mau belajar untuk bikin rap menggale,
itu bertanya, ya kita sampaikan caranya seperti ini, ininya seperti ini. Dari video-video yang kita buatkan ya, yang dilakukan oleh pelanggan-pelanggan, kita share ke mereka sehingga mereka walaupun mereka petani baru, bukan petani Belitung tapi mau berpartisipasi untuk seperti itu, ya kita sampaikan. Nah, juga kita sampaikan kenapa sih harus pakai rap menggali apa segala macam itu gitu. Artinya kami sebagai wirausaha Belitung yang tergabung di Gemawira, jauh sebelum itu pun kami sudah memikirkan bagaimana kita membangun Belitung ini dengan kewirausahaan kita. Intinya itu. Apa sih? Seperti Mbak Ningsih, dengan namanya saja sudah dipastikan beliau bukan orang Belitung. Ya, tapi kecintaan beliau kepada Belitung, ini yang harus kita angkat jempol. Itu yang patut kita apresiasi gitu kan. Nah, kenapa kita yang memang benar-benar orang Belitung tidak mencintai Belitung dengan apa yang kita lakukan? Nah, gimana itu triknya Pak? Ya? Triknya gimana? Ya, pertama kita pertanyakan dulu kepada diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat Belitung? Seperti apa ininya? Misalnya nih, kami walaupun bergerak di wirausaha kuliner, tapi kami juga memikirkan bagaimana kita punya ketahanan pangan, mendapatkan sumber-sumber bahan baku yang baik, yang sehat, itu. Nah, pada sisi lain kita banyak melihat kebutuhan pangan kita, kebutuhan bahan baku kita, itu banyak yang didatangkan dari luar. Seperti cabai, orang Belitung makan gangan nggak mungkin nggak pakai cabai, ya kan? Nah, kebutuhan cabai kita sendiri masih banyak yang diimpor dari luar. Artinya hanya untuk memenuhi cita rasa kita harus mengeluarkan uang dari Pulau Belitung ke luar Belitung sana untuk mendatangkan cabai. Nah, ini kan sebenarnya harus kita pikirkan, bagaimana sih agar cabai itu kita terpenuhi. Maka kita tidak hanya berkumpul dengan kawan-kawan yang memang wirausaha di sisi kuliner yang mayoritas di Gemawira, kita juga bergabung dengan UKM di bidang pertanian atau kawan-kawan yang di bidang pertanian walaupun mereka bukan UKM yang memungkinkan itu gitu. Nah, ini bagian-bagian dari kita untuk memikirkan bagaimana memajukan Belitung. Nah, dari pertanian inilah kita memahami, oh betapa kita selama ini masih banyak kekurangannya. Seperti apa? Seperti cabai yang dilakukan oleh petani-petani kita, itu kadang untuk mempertahankan cabai agar sampai di meja kita, itu bisa dengan 8 item pestisida, fungisida dan segala macamnya yang disemprotkan ke produk tadi, dan hasilnya baru sampai ke kita. Itu pengalaman dari kawan yang memang menjalankan produk seperti itu. Nah, kita yang memikirkan bahwa ini adalah bahaya untuk konsumen kita, bagaimana kita mensiasatinya? Ya kan? Ada nggak sih produk yang lebih sehat, yang tidak melulu itu harus dengan segala macam sida-sida yang memang meracuni kita ke depannya? Nah, ini yang kita pikirkan. Bagaimana kita jalankan? Ya kita bergabung dengan kawan-kawan yang memang berkembang di bidang organik, ada Pak Alfi, ada Pak Marwan, segala macam itu, ke bidang pertanian juga, agar kita punya produk sendiri. Artinya UMKM atau wirausaha itu tidak melulu hanya di bidang kuliner seperti yang sekarang berkumpul di Gemawira, terutama di Gemawira Belitung ya. Itu rata-rata kuliner semua. Tapi kita juga merangkul seperti yang di Beltim, kita juga merangkul para petani segala macam untuk mereka berwirausaha walaupun mereka bukan secara resmi menjadi keanggotaan di Gemawira. Artinya dengan cara-cara seperti ini kita bisa menunjukkan kecintaan kita kepada Belitung dengan apa yang kita usahakan melalui wirausaha, juga dengan tindakan-tindakan kita memikirkan tentang sumber pangan tadi, dengan juga kecintaan kita kepada generasi selanjutnya, yaitu dengan cara bagaimana memberikan konsumen, pelanggan-pelanggan kita dengan
produk-produk yang memang menyehatkan mereka. Intinya itu. Ketika kita sudah sampai pada tahapan kewirausahaan itu, usaha itu bukan lagi sekedar menghitung margin, tapi memikirkan bagaimana supaya konsumen tetap sehat, agar dengan sehatnya itu mereka bisa mendapatkan kenyamanan dari produk-produk yang kita sampaikan. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Ini capaian-capaian tersendiri untuk menjadikan mereka tetap sehat, menjaga produk-produk dengan sumber-sumber bahan makanan yang sebagaimana diajarkan oleh sistem halal, ya kan? Nah, itu bukan hanya sekedar ini halal, tidak. Jadi kita juga cari tahu cabai itu sampai ke meja kita benar nggak sih halal, dalam artian yang memang sudah terbebaskan dari segala macam hal yang meracuni. Ada racun-racun dari cabai itu sendiri, racun serangga yang ikut kita makan. Nah, kita harus sampai ke situ. Makanya istilah halal itu adalah halalan thayyiban. Tidak hanya halal, jadi ya thayyib. Nah, tapi Bang Thayyibnya udah pulang sekarang. Nah, kayak Bapak tadi kan udah nyinggung margin nih Pak. Nah, apakah kayak dari brand, loyalitas pelanggan, dan kepercayaan itu bisa mengalahkan margin, Pak? Gimana? Kayak apakah brand, loyalitas pelanggan, dan kepercayaan itu bisa mengalahkan margin? Logikanya nggak seperti itu. Margin adalah selisih antara biaya produksi dengan harga jual. Ya kan? Adanya margin di situ. Sementara bagaimana kita meningkatkan margin kalau memang ini biaya produksinya sudah menetap sekian, ada variabel-variabel mungkin harus naik karena memang bahan baku naik segala macam itu, apakah nanti harga juga harus kita naikkan? Kan nggak seperti itu dalam sistem berjualan. Nah, katakanlah harganya tetap fix misalnya, bagaimana kita tetap mempertahankan itu? Ya kita harus memperbanyak pelanggan kita. Dengan apa kita memperbanyaknya? Ya dengan memberikan mereka produk-produk yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik, gitu. Sehingga mereka dari rasa yang mereka beli itu mereka merasakan bahwa oh iya, dari dulu buka Belitung Kito ini tidak berubah rasanya, seperti itu. Nah ini sehingga mereka akan menyampaikan kepada yang lain bahwa Belitung Kito itu seperti ini loh. Sehingga customernya menjadi meluas, kan gitu. Dengan customernya meluas, maka omsetnya juga akan terus bertambah. Dari omset yang bertambah, walaupun marginnya sedikit, tapi dikali pertambahan tadi akan menjadi lebih banyak. Kan logikanya seperti itu gitu. Jadi mungkin di awal-awal para pemula wirausaha hanya menghitung margin itu mencarinya keuntungan. Tapi kalau sudah seperti Bu Ningsih ini, dia tidak lagi memikirkan untung berapa, tapi bagaimana menyampaikan yang terbaik buat konsumennya. Begitu ya Bu ya? Karena ya dengan cara itu dia bisa meningkatkan diri gitu. Nah, seringkali kita sebagai pelaku usaha pemula itu terjebak pada kebutuhan fisik, sementara yang dikejar oleh Bu Ningsih itu bukan lagi kebutuhan fisik, tetapi adalah bagaimana melayani pelanggan yang baik. Itu butuh cost memang, tapi dia kejar itu untuk apa? Yang dia dapatkan adalah feedbacknya itu kepuasan dia melayani yang terbaik tadi. Nah, dengan pelayanan yang terbaik inilah dengan sendirinya omset, cita rasa tetap dijaga, layanan tetap dijaga, sehingga dengan sendirinya usaha tetap berjalan. Kalau misalnya dari Bu Ning nih Bu, kayak saat biaya bahan lokalnya naik, apakah harganya dinaikkan atau ada yang dikorbankan atau gimana itu Bu? Triknya ya, itu bagus ya. Untuk saat ini kan kita sering ya naik turunnya barang baku ya. Tapi untuk saat ini saya belum pernah naikkan produk, karena begitu keluar produk, kalau saya sendiri
Begitu keluar produk itu saya udah hitung APP-nya di saat gimana dia nanti melambung harga bahan pokok itu dan bagaimana dia stabil ataupun turun. Jadi saya tidak khawatir walaupun posisinya saat ini bahan baku itu melambung harganya, tapi tetap harga saya tetap dan kualitas saya tetap pertahankan, cita rasa saya tetap pertahankan, dan posisinya branding pun malah semakin gencar. Karena kenapa? Semakin branding kita semakin gencar, kualitas kita tetap pertahankan, walaupun bahan baku itu naik, itu bisa jadi solusi semuanya. Karena kenapa? Konsumen kita tetap percaya sama kita, karena kenapa dia udah berpikir begini. Oh, dia walaupun bahan baku ini naik, kualitas dia tidak turun dan posisi harganya tetap oke, stabil gitu. Jadi dari situ kalau saya pribadi untuk mengeluarkan produk saya harus hitung cost-nya dulu. Bagaimana dia nanti dia posisi pas barang itu harganya luar biasa mahal dan bagaimana dia pas stabil atau bagaimanapun dia turun, saya tidak merugi. Walaupun ya waktu dia naik ya untungnya tipis. Ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini saya belum pernah menaikkan produk saya gara-gara harga naik. Nah, itu branding tetap jalan. Kalau di kondisi sekarang nih Bu, kayak pengaruh inflasi dan kondisi ekonomi itu terhadap harga itu gimana Bu? Menurut Ibu? Untuk harga harga tetap walaupun inflasi itu ya menurut saya saat ini sangat-sangat luar biasa ya inflasinya tuh. Gimana ya? Semua pedagang itu sama UMKM itu hampir sama mungkin keluhannya ya. Semua pengusaha itu semuanya udah mengeluh inflasi ini terlalu luar biasa tahun ini ya. Dan berkepanjangan. Dan ya berkepanjangan. Kemarin katanya pemerintah sudah bilang akhir September itu kita udah mulai stabil. Tapi ternyata lebih luar biasa lagi rusaknya dari bulan-bulan yang sebelum September. Jadi itulah kalau saya sendiri harusnya itu tadi produk kita tetap kualitas kita pertahankan, branding harus kita jalankan. Itu. Jadi Bu, kayak Ibu tuh ada batas wajar bertahan enggak tanpa mengorbankan kuliner usaha itu di mana? Nggak ada sih saat ini untuk kita korbankan itu nggak ada. Paling-paling ya itu tadi tetap kita pertahankan kualitas itu harus nomor satu sih sebenarnya. Jadi gini deh ya, kita harus melihat persoalan ini itu secara menyeluruh gitu. Dalam artian situasi saat ini yang kamu katakan inflasi naik apa segala macam itu sebenarnya yang terjadi adalah melemahnya daya beli masyarakat. Nah, dengan melemahnya daya beli masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Prinsip utama adalah tetap bertahan. Di dalam bahasa kami sesama pelaku usaha, kita bisa bertahan itu sudah untung. Sudah luar biasa. Sudah untung. Bisa bertahan itu sudah untung. Kita survival itu sudah untung. Artinya ketika kita melewati batasan-batasan survival tadi, ya untung benerannya iya. Kan gitu kan? Kenapa seperti itu? Karena kita membayangkan ketika adik-adik ini selesai kuliah mau kemana kerjanya? Dalam pengamatan saya 10 tahun terakhir ini itu semakin banyak UMKM yang ada di Belitung, semakin bertambah. Ada Pak Roni yang mungkin di satu pintu juga mungkin mengamati itu karena untuk membuat jadi UMKM itu harus lewat beliau. Dulunya lewat kantor beliau. Nah, yang bikin NIB itu makin banyak. Artinya banyak orang yang ingin melakukan wirausaha. Kenapa? Penyebabnya adalah karena Kabupaten Belitung ini tidak menyediakan ruang kerja untuk menampung para lulusan-lulusan, baik yang SMA, sebelum SMA, ataupun setelah kuliah. Ruang yang ada
hanya terbatas dibandingkan jumlah populasinya untuk tiap tahun angkatan kerja. Akhirnya kenapa? Ini seakan-akan memaksa mereka harus tetap berusaha untuk survive juga kan? Kalian kan juga tetap harus survive, bahkan mungkin dari masih kuliah sekarang ini juga berupaya untuk tidak membebani orang tua gitu dengan segala macam coba-coba usaha segala macam itu gitu. Nah, itu gitu. Jadi semakin banyaknya pendatang baru di wirausaha itu akan memperbanyak kue yang dibagi itu semakin banyak. Artinya pendapatan dari wirausahawan yang ada pun semakin berbagi. Gitu kan? Kalau misalnya daya beli itu 10 ini untuk 100 orang artinya 1/10 satu orang. Kan begitu. Ketika bertambah lagi pembaginya, katakan tambah 20, jadi yang 10 ini harus untuk 120. Logika sederhananya kan akan seperti itu. Nah, apakah kita harus bertahan? Ya, kondisi realnya seperti itu. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing kita dengan yang baru, yaitu dengan apa? Tetap memberikan layanan yang terbaik, tetap memberikan produk yang terbaik. Intinya seperti itu. Ya, branded tetap kita jalankan dengan batasan-batasan yang ada. Oke, untuk selanjutnya apakah bapak-bapak yang di belakang ada pertanyaan, Pak, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan nama saya Bambang ya, Bambang Bejo. Menarik ya diskusi ini. Tapi kakak kepak gila kalau ya si pembawa apa moderator kita kayaknya kepak gitu. Tapi pertanyaan kamu menarik. Jadi aku sini tidak bertanya, coba ngasih pandangan aja ya untuk kakak-kakak, abang-abang sini ya dari di mana aja? Poltekbel ya. Bahwa UMKM itu dialah bose. Kebanyakan ini, tidak semua ya. Tapi secara umum itu dialah bose. Dialah pemasarannya. Dialah nak muat dialah pokok semua dialah, nak belanja dialah. Nah, jadi dia karena seperti itulah manajemennya akhirnya kurang bagus seperti tertata dengan baik secara umum bukan arti semua gitu ya. Nah, terus UMKM di Belitung ini betul seperti dikatakan sama Pak Cik tadi, jumlahnya banyak banget. Terus produknya pertama buat apa? Semua misal kacang goreng semua. Siapa sih nggak tertarik sesuatu yang laris gitu kan? Jadi tidak konsisten misal dia muat donat aja gitu. Kayak apa donat tuh model pola misal rasa donat strawberry misalkan. Donat apa inovasi tentang donat itu gitu loh. Nah, karena saking kebanyak-banyak kan jadi banyak orang tuh peresmian dan pembubaran. Jadi ngeresmikan UMKM, brand, squad, dia tuh bubar dia. Karena persaingannya tajam. Waktu pertama kaitannya ini kini kan branding kan kemasan ya. Aku maaf kalau aku tidak teratur karena aku memang orang kontes pula jadi ya tahu ngerti aja bercakap. Jadi pertama nge-branding, kedua kemasan tadi kan menarik itu. Nah kita jangan salah sebagai UMKM. UMKM itu harus konsisten seperti yang katakan Pak Cik tadi, Pak Ketua Gemawira Wilayah. Karena apa? Kalau pandangan pertama begitu mempesona kata Ibu Ning, ya toh. Tapi selanjutnya terserah Anda, tidak boleh begitu. Selanjutnya kita pertahankan rasa dan mutu kualitas produk kita. Sehingga waktu orang pertama ngelihat dari kemasan menarik, rasa pun iya, akhirnya orang pengen beli kembali. Apa nama itu?
repeat order kalau bahasa orang Kausang sana kan. Nah, jadi macam gitu. Jadi jangan sampai sekali beli orang lah tidak repeat order. No, bahaya itu bukan masalah tidak beli, tapi teori pemasaran bahwa orang suka itu dia belum tentu bicara sama 2-3 orang bahwa dia suka. Tapi kalau dia kecewa, itu rata-rata dia akan berbicara kepada 10 orang. Gitu loh. Jadi hati-hati itu. Nah, untuk kawan-kawan UMKM ya. Jadi jangan penting, branding penting. Kemasan penting, tapi tidak kalah pentingnya juga kualitas produk. Nah, itu harus diingat-ingat. Udah itu UMKM tadi, sekarang kan ada istilah UMKM milenial. Di mana UMKM paham benar dengan sistem media-media promosi, misal TikTok, Facebook, Instagram ya. Tapi UMKM macam kami nih, UMKM tuh banyak loh, bukan hanya pemuda loh. Manula pun banyak UMKM. Dia tidak terkerabut kata orang teh. Kalau dia harus, bukan artinya itu tidak manfaat, tetap bagaimana? Nah itu, jadi dia tidak paham gitu loh. Contoh, tidak usah cerita, aku sih tidak usah cerita orang lain, cerita kami sendiri gitu loh. Dikasih pelatihan berkali-kali tentang produk. Ini benar tahu, tapi begitu melaksanakan tidak pandai, begitu bercakap di depan apa? Nah, live apa-apalah judul itu tidak tercakap. Malu, padahal kalau ngelakar biasa itu jago minta ampun. Sekali dia live apa istilahnya, apalah pokoknya, kaitan itu, dia mati gaya gitu loh. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi, Belitung ini banyak UMKM, tapi penduduknya secara keseluruhan mungkin sekitar 350.000 orang ini. Belitung, secara keseluruhan. Sekitar 350.000 lah, terdaftar. Tapi terdaftar sih banyak juga, bisa KTP asing, berpuluh-puluh tahun diam di sini gitu kan. Banyak, tapi secara data kan segitu. Sementara UMKM-nya itu, kalau tidak salah, di Belitung aja sekitar berapa ribu, Bu Tanti? 21.000 terdaftar resmi. Nah artinya apa? Kalau dia satu orang mempunyai 10 pembeli saja, kita hitung rata semua orang membeli. Yaitu artinya dia ada 210.000 kan. Nah itu hanya 10 UMKM. Makanya UMKM itu harus survive apa? Dia berkompetisi sehat, bukan berkompetisi jelek-jelek kayak dia tidak nyaman, dia tidak bagus gitu, bukan gitu kan. Karena pelanggan itu, konsumen itu akan menilai. Pandang pertama begitu menggoda, kedua begitu dirasa memang nyaman, nah dia akan cerita dan di repeat order. Saya rasa itu aja. Jadi perlu konsistensi seperti yang katakan Pak Cik, saya sepakat itu gitu ya. Aku tidak bertanya, tidak usah dijawab jadi. Ya gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut sedikit cerita. Podcast ini direkam langsung di kedai Pak Itam, salah satu kedai yang konsisten jaga rasa dan suasana. Teh tariknya jadi saksi obrolan kita hari ini. Oke, balik ke topik, ke Bu Istanti selaku pembina Gemahwira. Ya, halo, oke. Sebetulnya semuanya udah terangkum lah dari kawan-kawan ya. Cuma memang seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang barusan, beliau juga pembina nih di Gemahwira. Kadang-kadang orang selalu beranggapan apa sih gunanya komunitas gitu. Nah, komunitas itu adalah kesempatan untuk kita dapat peluang lebih daripada yang tidak berkomunitas, dapat peluang lebih banyak daripada yang hanya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itu aja yang kemudian pemahaman sebagai kita sebagai pembina. Ada juga yang anggap emang membina itu harus satu-satu seperti itu, harus ibu semua ngebina atau ngebele gitu kalau bahasa Belitung. Tidak, kita bisa saling membina.
Ya, tadi ada Pak Adi yang sudah bercerita, Bu Ning, Pak Bambang gitu ya. Pak Haryanto pun fokusnya adalah bagaimana caranya supaya kawan-kawan ini merasa nyaman di dalam komunitas seperti itu. Nah, jadi konteks membina itu sebetulnya bukan hanya di pembina, karena pasti nanti pertanyaannya oleh banyak orang ataupun misalnya dari para mahasiswa, ini boleh nggak sih nambah anggotanya atau boleh nggak sih bergabung seperti itu. Jadi sebagai pengurus dia juga memberikan contoh atau kemudian bagaimana sih menjadi pengusaha seperti saya, kan begitu. Artinya dia juga akan banyak membina para UMKM lain yang baru. Nah, kita juga kita adalah bagian dari yang mensupport ya pemerintahan daerah. Tadi ada data kemarin tuh saya juga lupa ingat, tapi 21.000 katanya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya satu anggota Gemawira bisa bantu 100 orang itu luar biasa, karena pemerintah mungkin juga nggak bisa membina semuanya seperti itu begitu. Kita juga nggak bisa berharap banyak terhadap pemerintahan daerah. Terus kalau yang namanya UMKM semuanya harus dibina, dilatih gitu ya. Yang dilatih pun tadi kata Pak Bambang nggak sadar diri bahwa sudah dilatih seperti itu ya. Habis itu selesai pulang kayak gitu ya. Hanya berharap dengan uang transport saja seperti itu. Itu fakta-fakta yang ada. Nah, yang satu ingin saya sampaikan juga adalah fokus jangan mun bahasa Belitong Pak Adiwira ya sana gitu ya, ini dibuat itu dibuat ini dikerja ganya beganja, oh ya bukan konotasi beganja gitu ya, ganja bahasa Belitong. Jadi dia ngulang terus, ngulang lagi dari nol. Munda esek katanya mun gagal itu bisa aja untuk mencapai satu kesuksesan itu setelah 1000 kali gagal. 1001 baru sukses. Mun biasa orang nyebutnya 999 gagal yang ke 1000 sukses. Aku nyebutnya 1001 lah. Karena ya artinya kadang-kadang kita mencapai target yang menurut orang wah bisa jadi yang ke satu yang kemudiannya itu jadi benar-benar sukses. Jadi kalau kita fokus terhadap satu bidang usaha, insya Allah kita akan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki-rezeki lainnya. Ya fokus tadi itu mungkin mataharinya, baru misalnya kemudian dia nak nulung usaha kawan, dia nak mencoba. Fokusnya kalau maunya sih kalau di komunitas itu benar-benar saling tolong menolong begitu. Jadi kita membesarkan usaha kita juga mensupport usaha-usaha teman-teman dalam satu komunitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali lagi ke kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Kembali lagi ke Pak Haryanto. Persilakan Pak. Jadi tema malam ini dengan kedatangan anak-anak dari Poltek Balinti ini sangat berarti sekali ya Bu ya, Pak Adi, Bang Bu Ning ya. Karena kita menurut data di Pulau Belitung ini setiap tahun ada 5.000 nok tamat SMA Timur dan Barat. Itu nok tamat SMA-nya, nok sederajat. Ditambah macam anak-anak sekarang ini nok tahun depan, tahun ini ada nok tamat macam kemarin Pak Cik lihat ada nok di wisuda kan. Itu arti nok dari 5.000 tu lah nambah 5.030 kan. Kan orang 30 misalnya nok dia tu. Lah 5.30. Nah, dalam hal ini kami di Gemawira termasuk Bu Tanti dengan Bang Adi, Bang Bu Ning itu kadang-kadang berpikir, kan kemana mereka ini? Kan kemana mika-mika ini? Lepas sekolah ni kan ke mana? Semangat Bu, kelakar Bu soal. Ini yang soal ini 5.000
tiap tahun 5.000, tiap tahun 5.000, kan kemana mereka nih? Karena mereka ini pas tamat sekolah mereka butuh hidup layak. Gemawira tentunya kita sebagai komunitas siap memberikan pelatihan itu tetap dikurasi. Kalau tergantung dari pemerintah lah ini memberi jalan kemana Gemawira kita siap. Nah tapi pertanyaan mereka ini kan harus kita bantu untuk mereka nak berusaha. Harus kita motivasi mereka nak berusaha. Artinya kita beri pelatihan macam ke Bang Adi naklah berapa kali menjalankan P5 untuk mengenalkan Belitung gitu Bang Adi ya. Itu alhamdulillah ketertarikan untuk kuliner Belitung dan untuk belajar muat jajak Belitung dan menjualnya sekampung-kampungan apa yang diajarkan Pak Adi itu sukses dan berhasil. Nah, untuk lebih gedenya pula di Pulau Belitung ini macam Pak Cik sebut tadi ada jumlahnya sekitar 5.000-an per tahun itu kan kemananya? Ya kita harus siap-siap. Bu Tanti kita harus gimana nih ke depan nih kita? Pak Bambang juga sebagai pembina kita harus punya pemikiran jelas nih Pak Bambang ya kita untuk menghadapi anak-anak kita yang tiap tahun 5.000 nih. Nah artinya kita punya kesempatan berbaik dengan masyarakat melihat gini, bahan baku di Belitung ini cukup melimpah. Meskipun sekarang datanya apa yang sudah Pak Cik tanya sekitar 60-70% itu bahan baku untuk UKM kita kebanyakan beli dari luar. Tapi tenanglah, insya Allah ke depan ini Bang Adi dan kawan-kawannya sebetulnya ada Bang Marwan itu telah menyiapkan satu trik-trik tertentu untuk melakukan lah tahu lah ikan Bang menyiapkan untuk ketahanan bahan baku tadi. Tapi karena ini sifatnya pertanian itu tidak mungkin sehari ini nanam besok kan berhasil kan. Tapi pendasi untuk kiapa Belitung ke depan ini sudah dibangun dari Bang Adi, dari Pak Marwan dan Bang Alpi gitu itu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya dari data 5.000 ini kita kan mereka tadi Pak Cik sebut perlu hidup layak. Itu tanggung jawab kita semua termasuk pemerintah dalam hal ini. Mungkin mudah-mudahan dalam podcast ini pemerintah salah satu dari pemerintah ada yang tahu, ada yang melihat. Tolonglah para UKM ini, tolonglah masyarakat kita ini. Karena menurut baca itu 98% penggerak ekonomi masyarakat ini dari sektor UKM. Artinya kita orang Belitung harus banyak membangun pengusaha-pengusaha muda baru. Menurutlah tua saya macam kita kan Pak Bambang kita biar kita main bertahan lah Bang Nah, tapi untuk anak-anak muda ini cuman saran Pak Cik Sikok mereka tamat sekolah harus pandai dan cerdas membaca situasi. Artinya bukan bahasa macam nak sebut Pak Bambang tadi, surang jual keruket, semua jual keruket. Surang jual pempek, semua jual pempek. Tak gitu. Artinya kecerdasan mereka membaca pasar. Pasar nak banyak itu apa? Dari golongan A atau umur-umurnya apanya, jenis kelamin dan itu mereka pandai-pandai lah mijuan. Nah, untuk lebih lanjutnya kelak kita berfaham nak tahu apa trik-trik itu. Nah, tapi itulah aku rasa Pak Cik nyebutkan di podcast ini gitu saja. Ya. Oke, tadi kalau pertanyaan dari bapak-bapak, nah mungkin dari anak-anak BEM ada yang nak bertanya kah? Kayak Bang Ian mungkin selaku pelaku UMKM juga, mungkin ada yang nak ditanya Bang. Silakan nak bertanyakan Pak Adi, Bu Ning kan Pak Cik kan Bu En itu. Perkenalkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian dari Politeknik Belitung. Gimana Pak, misalkan kita ini mahasiswa nih, baru lulus, bagaimana cara awal masuk untuk komunitas Gemawira? Cara masuk, cara pengen masuk? Hah? Misal hubungi ke siapa atau ada syarat tertentu ke Pak gitu? Oh, masuk aja. Baik ya. Tadi pada awal makasih jawab pertanyaan sangat bagus dan itu mungkin untuk kawan-kawan lain, anak-anak lain juga ya.
Tadi Pak Cik ceritakan bahwa Gemawira ini adalah komunitas terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak, termasuk bapak-bapak nuk latu dari kecil tu. Jadi di sini ini kita terbuka semua. Artinya kalau memang ada niat, ada minat untuk masuk Gemawira, meskipun belum ada usaha, artinya agak sekolah misalnya kan, ya silakan. Nanti kita akan insyaallah tahun 2026 ini kita akan secara administrasinya kita akan tertibkan. Mendak saya sekarang saya administrasinya memang lah alhamdulillah lah ya. Tapi untuk keanggotaan kita mungkin akan ada penomoran dari itu berdasarkan dari pusat, itu panduannya dari pusat. Jadi kalau memang ada niat kawan anak-anak untuk masuk jadi Gemawira, ya nanti kita akan membuka ruang untuk keanggotaan baru. Keanggotaan baru itu akan diperoleh masyarakat untuk silakan kita bergabung bersama Gemawira ini untuk membangun Belitung ini secara ekonomi. Karena jual dulu hari ini untuk pembangunan ekonomi Belitung. Aku Pak Cik rasa gitu. Nanti akan kita buka ruang untuk apa keanggotaannya. Mungkin ada Ya, silakan. Gimana Pak pandangan Bapak misal mahasiswa tuh udah ada niat pengen usaha nih, tapi terkendala dengan modal. Ya, usaha lah. Terkendala dengan modal ya. Nah, kadang-kadang untuk masalah permodalan inilah amun kita nak berusaha tu modal tu mun Pak Cik nomor sekian. Yang penting kita ada niat dulu. Dikuatkan niat dulu, benar-benar dibaca dulu situasinya. Tapi jangan kelamaan baca. Jangan itu nak, ini nak, itu ndak, ini nak ini. Jadi kita harus fokuskan, oh no ini nih, no akan ku buat. No ini kira-kira akan laku ke depan. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana trik permodalan, kalau misalnya ada itu kiapa naknya itu dari maaf ya, ini kita perbankan memanglah ada kerjasama juga nak kerjasama dengan Gemawira dan juga ada beberapa BUMN yang siap menjadi bapak angkat gitu sebagai bapak angkat apa nama itu binaan gitu ya, semacam Bu Ning atau Bu kawan-kawan lain kan lah jadi binaan dari beberapa BUMN. Nah mungkin di situ ada celah. Tapi amun idang pertama usaha, ya kita sulit juga kadang-kadang menjawabnya ya. Apa ke nak ke perbankan ke atau nak ke mana ke gitu ya. Sulit ini. Tapi modal itu bukan segalanya idang berusaha. Contohnya Pak Cik dulu dari mulai nanam sebasing ke keluar tu sampai berjual sekian. Jadi modal tu kini baru lu. Gitu main kecil lalu. Modal nekat dulu. Nah, macam Bu Ning nyebut modal nekat dulu. Atau dari Bang Adi nak lama berusaha ni ada apa cara nak untuk permodalan ni? Pak Cik gitulah soal enggak? Main kecil dulu. Ya, terima kasih. Memang untuk usaha butuh modal. Tapi para pengusaha itu kadang-kadang bilangnya modal bukan segalanya. Jadi serba dilema kan? Ada pesan inamal a'malu biniat. Jadi itu hadis pertama di hadis-hadis arba'in ya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Apa sih? Nah, yang pertama kamu tanya kembali ke diri kamu, apa yang ingin kamu usahakan? Itu yang menjadi catatan, apa yang ingin usahakan. Ketika kamu bertanya apa yang ingin kamu usahakan, apa yang menjadi peluang untuk diusahakan. Itu kan? Nah, ketika sudah ketemu sesuatu yang menjadi peluang untuk diusahakan, tanyakan kembali bagaimana mengusahakannya. Nah, ini sekedar cerita tentang Belitung kita. Sebelum balik ke Belitung 2014, jadi masih awal-awal sebelum itu 2013 ada pertanyaan, kalau aku balik ke Belitung apa yang aku lakukan? Itu kan? Muncullah semacam jawaban dari dalam diri sendiri. Coba kau nanam menggali karet.
Karena menggali karet, bukan menggali biasa ya, menggali karet. Kemudian kau ambil pucuk. Jadi waktu itu kebetulan memang ada tanah untuk beli berhun gitu kan, yang bisa dimanfaatkan. Itu peluangnya. Nah, kenapa sih menggali karet? Belitung ini, Tanjung Pandan saja, kalau kamu lewat jalan-jalan, hampir setiap jalan itu ada kedai nasi Padang. Kedai nasi Padang pasti ada rebus singkongnya, rebus daun menggale, ya kan? Kalau di Tanjung Pandan ini mungkin lebih dari 100 warung nasi Padang. Ya. Kalau 30 warung saja ngambil pucuk menggali ke kamu, 30% ya, kurang lebih kira-kira wajar nggak? Dapat nggak kita mengusahakan dari 100 ini 30%-nya ke kita? Itu kan logika ininya, logika hitung-hitungannya. Kalau satu warung nasi Padang itu mereka beli 5.000 untuk 30 udah 150.000. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kamu bisa tiap hari panen? Artinya sistem tanamnya yang harus kamu atur. Hari ini panen terus berkeliling sampai hari ke-30 kamu bisa panen lagi melanjutkan yang sudah. Nah, sistem itu dicari kan. Nah, 30 ikat itu dengan harga 5.000, 150.000 per hari. Untuk sebulan udah 450.000. 4.500.000. Itu dari jualan menggali karet saja. Artinya peluang-peluang seperti itu bisa kita cari. Kita mau tidak melihat pasar. Jangan ikut-ikutan orang laris manis jual es teler, wah semuanya jualan es teler. Seperti yang Pak Bambang tadi ceritakan ya. Enggak. Kita amatin apa sih yang dibutuhkan oleh pasar. Gitu. Nah, Belitung itu berangkat itu dengan apa sih kedepannya Belitung ini akan menjadi tujuan wisata. Waktu itu ya 2012 sudah ke arah sana mikirnya. Terus Belitung ini akan didatangi wisatawan. Pertanyaannya apa yang bisa disampaikan kepada wisatawan? Tentunya sesuatu yang berbau kedaerahan. Nah, kalau kita bergerak di wirausaha, apa sih? Waktu itu kita sudah bikin kroket menggale, tapi bukan kroket menggale yang umumnya dari zaman kami kecil deh. Cuman menggale diisi bihun, digoreng gitu kan. Menggale direbus, diisi bihun, ditubuk gitu, menggale rebusnya diisi bihun, goreng. Nah, ini enggak, kita permodern. Tetap direbus, kita isi, kalau dulu pakai bihun kita isi rogut, macam isi rogut gitu. Nah, kemudian kita balur dengan tepung panir. Zaman itu tepung panir pun masih susah nyari di Belitung, harus kirim dari Jakarta. Tapi kita jalanin. Alhamdulillah karena masih sesuatu yang baru, itu ramai. Itu meningkatkan ininya. Nah, untuk apa sih? Pertama kita meningkatkan cita rasa kedaerahan kita. Kita lebih kenal dengan kroket menggale. Tapi bagaimana supaya cita rasanya itu lebih menarik, lebih go internasional lah bahasa kerennya gitu. Kenapa? Karena isinya kita buatkan semacam campuran kentang yang ditumis dengan wortel, dengan daging, dengan keju, dengan segala macam susu apa segala macam itu isinya. Gitu. Nah, kita coba dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita cari kuliner Belitung lain seperti apa sih yang nggak ada di masyarakat. Nah, kita menjual ini, ada kroket, ada ipo-ipo, ada kukus serat menggale, ada bubur Jawa. Dan memang kita sudah punya produk yang memang bukan produk asli original Belitung, itu donat susu. Alhamdulillah sampai sekarang penggemarnya tetap, pelanggannya tetap. Ketika mereka merasakan donat susu Belitung gitu, itu mereka nggak ketemukan cita rasa itu di donat-donat lain. Hatta itu Dunkin Donat sekalipun. Bukan pembaraan gitu kan, tapi memang itulah cita rasa gitu. Cita rasa gitu. Nah, ini yang tetap kita jalankan. Artinya begini, artinya ketika keinginan berusaha itu ada, kita tidak hanya sekedar oh iya jual ini laku. Itu orientasinya adalah untuk mendapatkan uang.
Ya kan? Karena laku itu kan uang ininya. Tapi kita berpikirkan, yang kita pikirkan adalah ke dalam lagi niat tadi apa sih sebenarnya? Kalau masalah uang, nggak mungkin lah kamu dihidupkan itu nggak dikasih rezeki. Benar nggak? Cicak aja dikasih gitu kan, ibaratnya. Nah, masa iya nggak? Nah, tapi ketika keinginan untuk mendapatkan rezeki tadi adalah dalam bentuk wirausaha, pertanyaan sesungguhnya adalah what is the real yang akan menjadi tugas kamu? Apakah suruh ngambilin uang pelanggan atau kamu melayani pelanggan? Kan gitu. Nah, yang sering kita lupa adalah bahwa pelanggan itu adalah aset kita. Sementara apapun yang kita miliki untuk memunculkan produk itu adalah investasi kita. Nah, bagaimana kita menjaga aset kita adalah menjaga para pelanggan tadi, kenyamanan pelanggan dengan segala macam. Itu makanya kalau di usaha yang udah lebih maju ada customer service-nya, ada layanan purna jualnya. Nah, kita akan ikut juga situ walaupun baru usaha kecil-kecilan, tapi itu ikut menjadi bagian yang membrainstorming, mencuci pemikiran-pemikiran kita untuk memulai usaha. Aku rasa kalau kamu mulai niat usaha itu dengan cara-cara seperti itu, insya Allah ke depannya bisa lebih maju. Dan ya kalau perlu ngelakar lebih banyak, datang saja ke Blitong kita di samping Pandanin, kita kelakar. Mungkin lebih nyaman. Lebih ini gitu. Karena Blitong kita dari awal menyebutkan hadir idang berbagi inspirasi. Walaupun jualannya kuliner. Terima kasih. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi lebih asik. Oke, kita masuk ke closing statement. Terima kasih untuk kepada para narasumber yang telah berbagi waktu, pengalaman, dan pandangan berharga dalam podcast kali ini. Juga terima kasih kepada Kedai Pak Itam, tempat sederhana yang membuka ruang ngobrol, bertukar cerita, dan menyalakan ide-ide kecil yang semoga berdampak besar. Harapannya apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa menyebar ke sudut-sudut lain, ke lebih banyak ruang dan lebih banyak orang, supaya Blitong kita bukan hanya hidup, tapi semakin dikenal dengan usaha yang tumbuh, anak muda yang bergerak, dan masyarakat yang saling menguatkan. Semoga podcast ini bisa jadi percikan kecil untuk perubahan yang lebih besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.